Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Muhammadiyah, sebuah podcast kerjasama dari Radio Muhtara FM Solo dan juga Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Sudah hadir di studio kami untuk episode kali ini. Narasumber yang sempat datang di episode pertama ada Ustadz Abdul Muthalib SAG MAG. Beliau ini selaku Wakil Ketua MUI Kota Surakarta di bidang dakwah dan informatika, Ketua Majelis Tablik PDM Kota Surakarta dan juga Ketua PCM Solo Utara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali dapat berjumpa kembali di episode kelima ini mungkin ya Ustadz. Udah kelima. Ya, Wah, udah luar biasa ini. kemarin jadi narasumber pertama Ustadz yang membahas mengenai Islam berkemajuan di Muhammadiyah. Sekarang Ustadz Abdul Muthalib akan membahas mengenai tafsir-tafsir mengenai kepemimpinan. Pas juga di tahun ini, tahun politik Iya, Ustadz. sangat relate dengan ini hajatan besar Ya, bangsa betul. kita ini. Hajatan 5 tahun sekali. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan lebih lanjut, Ustadz, mungkin bisa diawali dulu mengenai kepemimpinan secara Islam ataupun menurut pandangan Islam itu yang seperti apa, Ustadz? Iya, jadi sebelumnya ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini hajatan pemilu kali ini adem ayem. Ya, Ya, ini adem ayem, tidak ada hiruk pikuk yang apa ya, hura-hura yang kurang manfaat ini. oh iya. Cukup minim. Mm-mm. Kemudian kayaknya sekarang masyarakat juga sudah mulai tertarik dengan dialog-dialog, Mm-mm. dengan debat-debat. Iya, sekarang banyak yang nonton. Ini udah sangat luar biasa, perlu kita syukuri. Dan tinggal selanjutnya kita menambah kedewasaan kita, pemahaman kita tentang bernegara yang baik, termasuk berpartisipasi dalam hajatan pemilihan umum. Ya, insya Allah tanggal berapa? 14 ya? Iya. 14 Februari nanti 2024. Jadi ini tema kita kali ini sebetulnya memang kita sesuaikan dalam rangka kita mengedukasi. Jadi ini podcast mengedukasi, bukan dalam Ya, rangka kita bukan mendukung paslon tertentu gitu, bukan ya. ya kalau nanti pas betul dengan apa yang ini, karena ini panduannya Al-Quran, ya alhamdulillah. Kalau kalau ternyata cocok, sudah ketemu gitu, maksudnya kalau ketemu ternyata apa yang kita bahas ini ternyata bisa direalisasikan. Yang menjadi masalah, yang ideal kita sampaikan tapi realitasnya nggak ada. Oh. Nanti akan jadi masalah ya. Jadi ibaratnya Mas Fakih itu mau memilih jodoh, kriteria jodoh sudah tahu ini. Yang kalau bisa yang kaya, yang solihah, yang nasabnya bagus, kemudian cantik, tapi ada nggak? Ya, itu. Lah, jangan-jangan itu nggak ada, adanya di dunia lain. Nah, ini jadi ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam konteks ini kajian tafsir ya. Jadi ini bincang-bincang tafsir tentang kepemimpinan di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ini jelas Islam memandang kepemimpinan itu sangat urgen. Jadi kalau kita misalnya mendengar atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ini kepemimpinan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ini terkait dengan kepemimpinan. Ini perintah. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Juga kalau kita membaca dalam surah Ali Imran, ayat tentang persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, supaya kita itu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, maka tidak ada makna lain dari jangan bercerai-berai adalah kita berjamaah. Ya. Ya, jadi kita harus berjamaah. Lah kalau kita itu berjamaah, maka jamaah itu harus ada pemimpinnya. Ya, tidak mungkin tidak ada pemimpinnya. Ya, oleh karena itu Al-Qur'an itu pembahasan tentang kepemimpinan atau pemimpin, baik dalam istilah, ada beberapa istilah, ada istilah ulil amri,
ada istilah imam, ada istilah khalifah atau khilafah, ya derivatifnya. Itu sangat banyak. Jadi kalau yang khalifah dan ragamnya itu ada 127 kali di Al-Quran. Kalau yang imamah itu ada sekitar 7 kali. Kemudian ada beberapa ayat terkait dengan ulil amri. Ini baru di dalam Al-Quran. Lalu kemudian hadis Nabi itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya Hasan itu di bawah sahih ya, tapi masih bisa makbulah. Kalau di terminologi Muhammad itu masih sunnah makbulah. Ya, di sunnah yang bisa diterima itu Nabi memerintahkan idza kharaja salasatun ya fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau ada 3 orang ini safar ya, kemudian hendaknya 3 itu mengangkat satu pemimpin. Ya, memilih satu pemimpin. Tentu di sini bukan pemimpin formal. Jadi ini bukan ranah pemimpin formal, tapi itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah kepemimpinan itu, sehingga ada seorang sahabat ya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu an, beliau berkata tidak ada Islam tanpa jamaah dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan ya, dan tiada kepemimpinan tanpa ketaatan. Jadi kalau Islam itu umat ya, Islam itu harus ada umat jamaah. Kalau namanya jamaah pasti ada Pemimpinnya. pemimpin. Lah kalau kemudian itu ada pemimpin harus taat. Apa gunanya pemimpin kalau nggak taat? Maka Allah juga mengaitkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada ulil amri. Pertanyaannya ini Mas Fatih. Jadi kalau dengan demikian berarti kalau kita ini sedang hajatan pemilu, ini yang butuh pemimpin itu apakah kita atau orang yang mau nyalek? Kita. Oh, wah hebat ini. Bocorannya kayaknya. Bukan bocor halus ini. Iya betul. Jadi yang butuh itu kita. Iya. Ya, jadi yang butuh pemimpin adalah rakyat. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang kacau? Ya rakyat. Ya rakyat kita semua. Ya, oleh karena itu tidak tepat kalau kita sebagai rakyat, sebagai umat itu malak pemimpin, calon pemimpin. Kalau lu mau dipilih wani piro. Nah, ini nggak tepat. Iya. Jadi nggak tepat. Yang butuh kita. Kalau perlu, kalau itu orang bagus sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita dukung. Kalau kita bukan bagian dari misalnya aparat yang harus netral, ya bisa kita ikut kampanye. Ya, kita bisa menyumbang. Dan itu sah, sangat sah, sangat legal. Ya, kita ikut mengkampanyekan orang baik. Ya, yang penting tetap dalam konteks persatuan. Ya, ini kontestasi harus gembira. Ya, ini pesta, pesta rakyat. Jadi itu, jadi kepemimpinan itu sejatinya ya seperti itu. Ya, jadi kalau dalam bukunya siapa itu Muqaddimah Ibnu Khaldun itu juga dinyatakan, jadi kalau manusia itu pada dasarnya tabiat asalnya itu pasti berjamaah. Jadi al-insanu madaniyun bitab'i, manusia itu secara alamiah itu madani itu berjamaah, berpolitik, ada kelompok, ada yang memimpin. Kalau ini dari filsafat Yunani, disebut zon politikon. Ahli filosof itu menyatakan manusia itu ya zon politikon, makhluk yang berpolitik. Berpolitik artinya ada yang memimpin, nanti ada yang dipilih. Ya, nah itu adalah fitrah manusia. Iya. Dan tadi Ustadz Abdul sempat menyampaikan kalau di Islam kepemimpinan itu urgent ya Ustadz ya. Betul. Apakah dengan demikian artinya kita sebagai orang Islam itu tidak memilih golput gitu sebagai orang Islam? Boleh nggak Ustaz? Ini mau golput. Golput itu istilah golongan putih ya. Saya nggak tahu, kita mungkin bisa baca kenapa muncul istilah golput ya. Golput itu kan
bukan orang yang hatinya putih, bukan. Iya, bukan. Bukan orang yang bajunya putih. Heeh. Mungkin kaitannya dengan partai itu maksudnya ada warna-warna ya. Mm. Nah, mungkin dulu ada partai yang zaman saya dulu masih kecil itu ada partai ada 3 yang kita tahu. Ya. Ada kuning, merah, hijau. Nah, ini. Kalau sekarang sudah bingung Sekarang sudah warna-warni. warna-warninya. Nah, kalau dulu itu hanya ada 3. Jadi ketika saya kecil itu ada kuning, merah, hijau. Lah mungkin nggak pengen merah, nggak pengen kuning, nggak pengen hijau, maka golput, Yeah. golongan putih. Ya, jadi kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa kepemimpinan itu ada sesuatu yang daruri dalam kehidupan manusia. Kalau tidak ada itu maka kehidupan akan kacau, maka jelas ya nasbul imamah kalau dalam fikihnya. Jadi fikih siasat itu nasbul imamah. Ini mewujudkan kepemimpinan, ya ada pemimpin itu adalah wajib. Nah, cuma di sini wajibnya ya secara umum hukum-hukum asalnya kalau secara fikih itu wajibnya wajib kifai, fardu kifayah. Ya, artinya misalnya kan bisa juga pemimpin tidak dipilih secara langsung. Ya. Ya, oleh namanya dulu ahlul halli wal aqdi. Ya. Atau oleh formatur lah, atau di kita oleh perwakilan. Ya. Ya, itu bisa jadi. Ya, kemarin bahkan ada undang-undang kehususan Jakarta itu maunya tidak dipilih tapi ditunjuk. Ya, misalnya. Jadi bisa jadi. Nah, di sini artinya ketika sudah ada yang mewujudkan kepemimpinan itu tugas ya, umat itu. Untuk mewujudkan adanya kepemimpinan itu sudah terpenuhi. Nah, cuma ya, itu kan jangan dipahami kalau fardu kifayah itu jangan dipahami sing penting ada. Nah, ini seringkali. Yeah. Seringkali kita itu kalau memahami fardu kifayah, lah sing penting wis ono. Iya ta? Iya. Salat jenazah misalnya. Udah, cukup 2 saja. Nah, yang penting ada. Iya, betul. Nah, jadi fardu kifayah itu mestinya kita pahami sebagai tanggung jawab bersama. Artinya tidak hanya yang penting ada. Ya, memang dalam situasi tertentu mungkin tidak harus semua. Artinya kalau ada yang tidak ikut tidak berdosa kalau sudah terwujud. Tapi dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama kita harus mewujudkannya bersama. Ya, jadi dengan berkualitas. Tentu semakin partisipasinya semakin besar, masyarakat semakin mantap pilihannya. Ya, jadi apa istilahnya itu pengakuan dari masyarakat, ya, legalitasnya, ya, legalitas pengakuan masyarakat bahwa yang dipimpin itu betul-betul pilihan orang banyak, ya, tidak segelintir orang. Kalau itu pilihan memang pilihan umum. Nah, oleh karena itu ketika pemilu dalam konteks seperti kita itu person-person ya, tidak diwakili oleh kelompok masyarakat dalam memilih seperti kita sekarang pilihan langsung, maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa hukum memilih adalah wajib dan golput. Nah, ini golput. Kalau MUI mengatakan golput. Jadi bukan tidak memilih. Kalau orang tidak memilih kan mungkin bisa jadi karena terhalang. Ada keterhalangan. Ini mau milih tapi belum terdaftar. Ya, di DPT. Ya, atau ini kita bekerja. Ini jauh. Kalau kita pulang kampung, wah, ini repot sekali. Ya, ini beda. Ya, kesulitan. Ada orang yang kesulitan ya, untuk memilih. Ya, tapi kalau golput itu bukan itu. Golput itu memang sikap orang memang bersikap tidak akan milih. Nah, di situ dalam fatwa MUI itu haram. Ya, mengapa haram? Karena orang ini berarti tidak memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kenapa? Kok dikatakan tidak tanggung jawab? Karena golput itu tidak mempengaruhi secara positif. Nggak ada pengaruh positifnya. Misalnya ada 2 calon, yang satu nggak baik, yang satu sangat tidak baik.
Ada dua pilihan. Ya. Dalam kaidah hukum Islam, kalau ada dua pilihan yang tidak baik, itu diambil akhafud dararain. Diambil itu yang paling ringan madaratnya. Kalau yang satu tidak baik, yang satu sangat tidak baik, pasti yang akhafud dararain adalah yang tidak baik. Bukan yang sangat tidak baik. Ketika kita misalnya nggak ada yang baik kita nggak milih. Kemudian yang terpilih gara-gara kita nggak milih, malah yang sangat tidak baik. Yang sangat tidak baik. Nah, disitulah maka golput itu tidak memiliki pengaruh positif. Ini edukasi untuk anak muda khususnya ini, karena anak muda itu kan biasanya idealisnya tinggi. Tapi kadang masih misinformasi, kurang informasi. Karena sudah saya mengalami ketika muda. Dan atau seperti yang dikatakan Ustadz tadi, kriterianya tuh pengennya yang ini, tapi calonnya tuh ya nggak ada gitu loh. Yang tadi Ustadz tadi. Kalau kontestan saya kira kalau nggak ada, mungkin kurang ideal. Kurang pas dengan kriterianya yang dimau mungkin gitu ya. Ataupun juga kurang informasi kita. Itu juga bisa. Karena ini juga sangat penting tadi. Ini kembali ke awal tadi. Ketika pemimpin itu kita yang butuh. Ini mau nggak mau kita memilih pemimpin itu jangan cara Jawa ini jangan sak-sae. Ini kita yang butuh. Pertanyaannya sekarang kira-kira ini sudah banyak nggak sekarang calon pemilih sudah yang mulai mengulik nih. Kalau presiden calon presiden wakil presiden saya kira karena disajikan terus-menerus ya itu. Nggak usah dikulik pun sudah tersaji ya. Persoalannya di caleg. Di DPR baik tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Ini siapa ini yang akan kita pilih? Sudahkah kita sudah mulai melihat profilnya, melihat rekam jejaknya, melihat kemampuannya. Jangan-jangan kita nggak punya persiapan itu, besok masuk ke bilik suara bingung, yang penting dipilih yang cantik atau yang tampan. Kalau yang calegnya Mas Fatih langsung jadi. Ini yang banyak yang seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas Ustadz mengenai apakah orang Islam boleh memilih secara sembarangan atau enggak gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan Ustadz, kan tadi sempat disampaikan juga kalau rakyat tanpa pemimpin kan yang rugi rakyatnya. Betul. Nah, sebenarnya peran pemimpin kalau dari pandangan Islam itu sepenting apa sih Ustadz? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan itu kita harus juga melihat atau berbicara tentang kekhilafahan. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu punya peran ganda. Sebagai Abdullah, Abdu itu hamba. Dan sebagai Khalifatullah. Ya, kita itu khalifah. Di Al-Qur'an itu dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi seorang khalifah, yaitu ketika itu Adam. Nah, jadi ini manusia itu khalifah. Khalifah itu, khalafa itu datang kemudian. Ya, kata khalafa itu datang kemudian. Maka ada istilah khalfun. Khalfun di belakang. Ya, ada amama itu di depan. Ya, ini latihan bahasa Arab. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang. Ya, jika waro'a khalfa itu sama. Nah, ini di belakang. Maka khalfun itu generasi yang di belakangnya. Maka ada istilah salaf, ada khalaf. Nah, salaf itu yang udah lalu. Nah, kita belakang namanya khalaf. Lah, khalifah itu pengganti. Pengganti itu kan di belakang. Datang kemudian, namanya pengganti masuk di depan. Ini manusia itu, konsep khalifah itu menurut mayoritas mufassir, meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan, tapi umumnya mufassir menyatakan bahwa khalifah itu adalah pengganti Allah. Jadi manusia itu sebagai pengganti Allah. Sebagai khalifah ada dua tugas fungsi secara garis besarnya. Yang pertama adalah
untuk menegakkan manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhaj, ya, ini bukan mahnaj. Ini manhaj. Lah manhaj Allah itu apa itu manhaj? Manhaj itu aturan ya kehidupan yang didesain oleh Allah. Apa manhaj Allah? Ya agama. Nah, jadi tugas khalifah itu yang pertama adalah menegakkan manhaj Allah. Ini yang kadang dilupakan, dilewatkan dalam setiap momen pemilu. Jadi orang nggak banyak, meskipun orang Islam, orang beriman kadang tidak ngeh tentang ini. Bahwa seorang pemimpin itu punya tugas karena dia khalifah untuk menegakkan manhaj Allah, dalam hal ini agama Allah. Ya, cuma kalau itu digunakan istilah orang-orang yang nggak paham umum, kadang-kadang ada fobi. Nah, tapi nanti ada istilah-istilah ya, yang lebih general ya. Jadi, karena namanya manhaj Allah itu pasti terbaik. Ya, kadang-kadang orang manusia itu kalau diberi istilah-istilah agama kemudian antipati. Ketika dirubah pada istilah umum, misalnya ini term barat, oh itu bagus. Ya. Jadi misalnya agama itu datang untuk melakukan humanisasi, liberalisasi. Wah itu bagus. Padahal itu kalau di Qur'annya itu kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah itu kan makna dari ya sebenarnya sama saja. Sama, tapi beda kalau bahasanya. kalau pakai bahasa agama amar ma'ruf nahi munkar. Waduh. Wah. Kadang-kadang perlu persuasi terhadap istilah sebelum orang lain paham. Jadi manhaj Allah. Nabi Dawud ya, ketika Allah menyatakan ya Dawudu, yani wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Wahai Daud, aku menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka tegakkan, hukumilah di antara manusia dengan kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Allah. Apa itu? Ya agama. Ya, jadi satu itu agama. Lah yang kedua ini semua orang sepakat. Pemimpin itu memakmurkan kehidupan, membangun peradaban. Kalau dikenalnya membangun peradaban. Tugas pemimpin itu. Ya, seorang pemimpin itu bertugas untuk memakmurkan dunia ini, bumi ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah. Ya, Allah itu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah itu yang menjadikan manusia dari tanah, dari bumi, dan Allah menjadikannya untuk memakmurkan. Ya, jadi yang kedua itu ya maka seorang pemimpin mesti ditagih. Gimana ekonominya? Pertumbuhannya mau berapa persen? Nah, ini kayaknya ada paslon yang 7 ya. Ada yang 5, ya kayaknya gitu. Ada yang 7, ada yang 5 yang saya tahu. Ya, jadi itu kan dalam rangka ini. Ya, jadi indikator kemajuan ekonomi ya pertumbuhan diantaranya sebetulnya. Tapi pemerataannya harus dipertanyakan juga. Ya, tapi diantara indikatornya pertumbuhan. Maka muncul sekarang term hilirisasi ya, supaya ada nilai tambahnya pertumbuhan ekonominya ya, dan seterusnya. Meskipun sampai sekarang yang ini kayaknya masih perlu upaya lebih ya, ini dan seterusnya. Ini dalam rangka ini. Sehingga dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, Al-Mawardi, ini pakar siasah syariah, siasah Islam, pakar politik Islam, itu mengatakan tugas seorang pemimpin itu 2. Siasatud dunya ya. Jadi mengatur urusan dunia, wa harasatul akhirah, menjaga urusan akhirat. Jadi tidak hanya urusan dunia. Ya, cuma karena di dunia itu sudah sekularisme sedemikian mencengkram, sehingga orang itu kalau pemimpin itu mau memasukkan hal-hal yang sifatnya religius, masukkan hal-hal yang ajaran agama itu kadang-kadang ditentang.
Ya seperti tadi penggunaan istilah tadi, Ustaz. Ya, jadi ada pemimpin yang misalnya mewajibkan aparatnya yang beragama, agama yang Islam, sholat jamaah, yang itu dipertanyakan. Pemimpin kok ngurusi agama? Nah, ini dipertanyakan. Ya. Ya, jadi itu yang menjadi problem. Ya, jadi oleh karena itu sangat-sangat penting kita untuk menyadari itu. Ya, nah kalau yang term yang lebih umum itu, ini mungkin semua orang langsung enggak ini. Jadi dalam misalnya dikemukakan oleh seorang ulama abad ke-7 misalnya At-Tabrizi. Ya, jadi tugas pemimpin adalah mengarahkan dan menjaga rakyat agar tetap berada dalam koridor keadilan, kesejahteraan, ya, kemudian keseimbangan, kesejahteraan baik dalam dunia maupun akhirat, sama saja. Ya, jadi sama saja, cuma ini lebih umum. Ya, jadi kalau demikian berarti poin pentingnya kalau kita milih pemimpin kira-kira yang bisa ngurus dunia apa juga bisa menjamin keberlangsungan agama. Ya, baik. Dua-duanya belum dijawab tadi. oh. Udah nggak konsen. Karena saya pengen tanya tadi Ustadz, Ya. sebagai orang Islam, apakah kita boleh memilih pemimpin secara sembarangan? Kan kalau golput nggak boleh nih. Nah, kalau sembarang boleh nggak Ustadz? Iya. Jadi yang terjadi di masyarakat tuh orang memilih pemimpin tuh yang biasanya pertama itu karena tersohor. Ya. Nah, padahal tersohor belum tentu baik. Ya, orang tersohor sekarang istilah pepatah Arab bul ala zamzam fatu'raf. Bul ala zamzam itu kencinglah di sumur Zam-Zam kalau ingin tersohor. Jadi banyak orang tersohor bukan karena kebaikannya gitu. Intinya gitu. Iya. Ya, ini banyak orang tersohor bukan karena kebaikannya. Karena kontroversinya. Sekarang ini banyak dukun-dukun berkedok agama tersohor. Ya. Ya. Dulu dipuja-puja banyak yang datang, sekarang dihujat-hujat. Tapi tersohor. Iya. Ya. Jadi ini bukan itu cara kita memilih pemimpin. Ya. Bukan pula kita memilih pemimpin karena identitasnya sama dengan kita, hanya ansi identitas, apalagi bukan identitas agama. Orang Jawa, bukan itu. Ya, memang dulu ada statement Nabi al-a'immatu min Quraisy. Imam itu dari Quraisy. Tapi itu statement itu konteksnya adalah dalam konteks sosiologi ketika itu. Jadi ketika itu ya kalau dijelaskan sekarang, kalau pengen pemimpin itu kuat ya dari Quraisy, itu bimbingan Nabi. Dulu di Indonesia pernah ada muncul ya statement pemimpin itu presiden orang Jawa. Karena ketika itu situasinya karena pendidikan yang mutunya bagus, ya tokoh-tokoh itu banyak di Jawa. Yang kuat di Jawa. Sekarang udah nggak relevan. Sama al-a'immatu min Quraisy sudah nggak relevan. Dulu sangat relevan karena suku-suku itu berpecah-pecah. Dan suku yang kuat, yang dimuliakan, yang suku yang dihargai oleh suku-suku lain adalah suku Quraisy. Karena Quraisy itu mengurusi Ka'bah. Makanya di Quran disebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi Quraisy itu punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan jauh lintas negara di musim dingin dan musim panas. Mereka aman-aman saja, tidak diganggu. Karena mau mengganggu orang Quraisy itu perhitungannya harus matang. Ya, kalau orang Quraisy diganggu, sekutunya banyak. Ya, jadi dan nanti kalau orang Quraisy diganggu, orang-orang itu kalau mau ke Mekah, mau ziarah ke Baitullah, ke Ka'bah, karena Ka'bah itu menjadi pusat spiritual baik orang jahiliyah maupun ya orang Islam. Orang jahiliyah juga di sana kan banyak berhala itu 360 berhala. Nah, meskipun berhala itu dipelopori dulu oleh orang Yaman. Jadi sekarang lagi rame nasab Habib ini. Nasab Ba'lawi ini di Yaman. Ya. Nah, ini
Jadi Yaman itu adalah yang membawa ide tentang paganisme di sekitar Ka'bah, orang Yaman. Oh. Ya, jadi dulu di situ. Ya, jadi bukan dari Bani Ismail. Bukan anak turunnya Ismail. Bani Ismail. Nah, jadi itu statement itu. Jadi kemudian juga ketika kita memilih pemimpin jangan berdasarkan survei. Jadi karena survei tadi itu kan survei tadi dipengaruhi bukan karena kualitas. Ya, betul. Survei itu ya karena orang banyak senang. Senang itu banyak. Gimmick-gimmick juga orang banyak senang. Atau banyak faktor. Ada kadang-kadang ya ini kenyataan, realitas. Ada pemimpin yang menang itu, yang calon ya, kompetitor itu menang gara-gara didolimi. Simpati orang muncul, itu. Iya. Ya, meskipun nggak berkualitas. Kemudian muncul lagi karena ini agak beda. Ya, meskipun itu pencitraan. Ya lah, sekarang saya kira bangsa ini sudah pelajaran udah banyak. Ya, sekarang saatnya akal sehat, ya, kewarasan, ya, ini hati yang jernih kita gunakan untuk memilih pemimpin, termasuk orang-orang Islam itu harus memilihnya by kriteria. Nah, apa saja kriterianya, Ustaz? Apa saja? Ya, kalau disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu minimal ada 4 ya kriteria. Yang pertama yaitu ya 3 dulu lah yang umum dulu ya. Yang pertama adalah setiap pemimpin itu harus memiliki integritas moral. Ya, jadi bayangkan ini pemimpin. Kemarin kan di masalah etis kan moral. Moralitas itu soal masalah baik buruk, ya, persoalan benar salah baik buruk, ya, patut tidak patut. Itu moralitas. Makanya kalau kita melihat kualitas moral itu ya dari 4 sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu jujur. Ya, seorang pemimpin yang jujur. Ya kita lihat rekam jejaknya. Ya, mana yang dari pemimpinnya ada yang jujur, yang nggak jujur ya kita centangi. Centang dalam pengertian kita tandai. Ya, ada checklistnya. Ya, ini nggak jujur, ini pernah begini, gitu. Ya, apalagi yang sudah memiliki rekam jejak memimpin kan bisa dilihat. Ya, amanah apa itu amanah? Amanah itu menjalankan apa yang diamanahkan. Ini hari ini kita insya Allah sama-sama amanah. Tadi saya ditugasi, ya diminta untuk ngisi podcast. Ya, kemudian Mas Fatih juga diminta untuk sebagai host. Kita datang. Alhamdulillah on time. Ya. Artinya kita amanah. Kalau misalnya ini jadwalnya jam 16 sampai jam berapa ini? Jam 17. Oke, kalau kita sepakat kita selesai aja kita jajan. Ini nggak amanah. Ya, jadi orang tidak amanah itu meninggalkan, ya, tidak melaksanakan apa yang diamanahkan, yang dipercayakan. Apakah ada pemimpin yang nggak amanah? Ya, kalau pemimpin belum selesai tugasnya kok kemudian ya ingin cari yang mana? Yang lain itu nggak amanah. Gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang diamanai 5 tahun, belum 5 tahun sudah pengen naik jadi pemimpin yang lain, itu minimal dipertanyakan. Minimal harus catatan. Ya harus kasih catatan. Ya jadi itu karena itu amanah. Ya jadi amanah itu seperti itu. Siddiq, tabligh itu ya transparan. Jadi ya sekarang ada kan setiap pemimpin kan suruh menyampaikan laporan harta kekayaannya, transparan apa enggak, jati dirinya transparan enggak, ditutup-tutupi apa enggak. Ya harus transparan, harus bisa dibedah. Sehingga kalau ada pemimpin, calon pemimpin dibedah oleh masyarakat, ya, siapa jati dirinya, ya emang seperti itu. Ya kalau di dalam
ilmu hadis itu ada ajarah wa ta'dil. Jarah itu untuk melihat apa cacatnya seseorang. Harus dibedah. At-ta'dil untuk menilai ini bagus. Itu ada kaidahnya. Ya, jadi ada jarah wa ta'dil. Jadi memang harus dibedah. Ya bukan kok kemudian itu bagian dari apa istilahnya? Doxing, bukan. Oh, ya. Bukan doxing. Ya, jadi ini memang ini privasi. Kalau pejabat publik, ya kalau sudah itu terkait dengan jati diri yang nanti itu sangat berpengaruh pada kepemimpinan, itu bukan privasi. Ya, ini meskipun ada kaidah-kaidah yang harus tidak boleh detail-detail banget. Ya. Kalau menilai cacat orang. Iya, nggak boleh detail-detail banget. Artinya ada istilah yang ya secara apa tidak kasar lah. Ya, ini tetap ada etikanya. Jadi itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setiap pemimpin harus punya sikap adil, bersikap adil. Ya, karena memang ya wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi kalau menjadi hakim, menjadi pemimpin di antara manusia, hendaknya bersikap adil. Adil itu seimbang. Adil itu apa ya? Merangkul ya, banyak lah. Operasionalnya banyak adil. Ya, jadi pemimpin yang adil akan mendatangkan kedamaian bersama. Ya. Pemimpin yang adil akan mendatangkan semangat untuk bekerja sama, untuk terlibat. Jadi kalau bangsa ini kan besar, ya bangsa ini besar, tidak mungkin bangsa besar ini semua diurus oleh pemimpin saja, enggak. Ya, butuh keterlibatan bersama. Nah, ketika pemimpin itu adil, rakyat senang. Betul. Nah, rakyat senang untuk terlibat. Dan akhirnya akan melahirkan semangat bersama dan akhirnya akan mendatangkan pertolongan Allah. Karena al-jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Tapi kalau pemimpin nggak adil, ya belat sebelah, ada kelompok yang di ujung kelompok masyarakat yang diberi segala fasilitas. Ada yang dimungsuhi misalnya. Ketika sistem peradilan itu sudah korup, sudah tidak bisa orang percaya, itu jadi kekacauan. Ya, dan itu sangat-sangat berat. Maka pemimpin harus adil. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus berkemampuan. Ya, Itu pasti. Pilih yang berkemampuan. Ya, jadi jangan right or wrong, jangan pokoknya ya, jangan. Ini kita harus cerdas, pilih yang berkemampuan. Ya, jadi salah satu contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut ya, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Jalut, Goliat. Jadi di surah Al-Baqarah 240 sekian sampai ya sekian itu diterangkan kisahnya. Jadi Bani Israel itu kehilangan kekuatan, ditindas oleh bangsa-bangsa lain karena kehilangan kepemimpinan. Ya, maka meminta kepada Nabi Samuel agar Allah mendatangkan pemimpin yang kuat. Allah datangkan namanya Talut. Cuma bagi Bani Israel persoalannya Talut itu bukan terah bangsawan, bukan terah raja. Mereka protes juga, kok bisa dia jadi raja kita. Jadi raja. Nah, nih. Kemudian yang kedua, dia nggak punya uang. Kalau gambaran kita sekarang logistiknya gimana nanti? Ya gambaran kita kan logistik sekarang. Udah nggak ada uang, nggak ada logistik. Ya. Ini butuh support dari oligarki nanti. Jadi kemudian Allah menjawab dalam Quran, Innallaha astafa, ya, sesungguhnya Allah ya istafahu alaikum, memilih Talut atas kalian. Kenapa? Karena wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memberi kemampuan ilmu dan fisik. Ini kemampuan. Ya, kalau dulu fisik
itu sangat penting karena dulu pemimpin itu harus perang. Ya. Jadi panglima perang ya ikut perang. Heeh. Ya, akhirnya dengan kepemimpinan Tolut itu yang punya kemampuan itu, Bani Israel terlepas dari cengkeraman Jalut. Jalut yang memiliki 100.000 pasukan, tapi bisa dikalahkan oleh Tolut yang berduet dengan Daud, ya dengan pasukan sekitar 300 sampai 400 saja. Ya, ini perimbangannya lebih kecil atau jurangnya lebih lebar lagi daripada perang antara kaum muslim di perang Badar dengan orang kafir. Kalau di perang Badar kan 1.000 lawan 300. Ya. Ini 100.000, bayangin. Ya. Nanti ada rahasianya lagi nanti. Nanti ketika bicara tentang sosok-sosok kepemimpinan yang diangkat oleh Al-Quran. Ya, nanti ada. Jadi ini tadi yang berapa tadi? Yang ketiga berkemampuan ya. Nah, ini yang disepakati yang umum itu. Ya, ya tentu masih banyak lain, tapi yang paling penting 3 hal ini. Ya, kriteria yang diperhatikan. Nah, itu kriteria yang diperhatikan, Ustadz ya. Ya. Kalau memilih berdasarkan aspek agama, Ustadz. Ini Apakah boleh orang Islam memilih orang yang non Islam misalnya? Iya, biasanya kalau orang milih sesama seagama gitu biasanya dikatakan itu politik identitas itu. Ya. Ya, ini ada 2 jawabannya. Kalau jawaban fikih ya, bisa masih ada mungkin sisi perdebatannya masih ada. Iya, Ya, ini artinya dalam fikih, kajian fikih ya mayoritas ulama mutlak tidak membolehkan. Ya, orang muslim memilih non muslim. Ya, cuma ada leg spesialisnya, tetap ada kekhususan. Ya, ketika misalnya di suatu daerah tidak ada pemimpin muslim yang dicalonkan, ya mau nggak mau ya harus pilih yang ada. Ya. Kemudian yang kedua di level pemimpin yang bukan yang tertinggi, bukan seperti presiden, itu ketika di situ ini kalau bicara tentang individu muslim ya. Ya kan nanti beda nanti kalau kapasitas seorang muslim sebagai presiden beda. Ya, jadi kalau kita individu seperti rakyat itu di daerah misalnya ada yang memang bukan kepemimpinan yang tinggi, level yang lain misalnya ada RT misalnya. Keahlian tertentu misalnya. Oh, keahlian tertentu yang memang yang ahli adalah non muslim. Oh ya. Itu bisa itu ulama, tapi ada juga yang membolehkan. Itu secara fikih miskin itu pendapat yang minoritas. Cuma kalau kita bicara akidah tentu kaitannya dengan prioritas. Ya, jadi ini jelas kalau kita sudut pandang fikih nggak selesai. Kalau akidah itu jelas yola sampai yola. Ini ya slip of the tongue ini. Loyalitas. Ya, loyalitas. Al-wala namanya. Jadi al-wala, walaknya seorang yang beriman itu walaknya ya harus mengutamakan walaknya kepada orang yang beriman. Itu fix itu. Gak mungkin keimanan seorang itu walaknya kepada orang tidak beriman. Tapi jangan dipahami benci loh ini, beda lah. Iya. Jangan dipahami ini anti. Agama kita tuh sudah luar biasa. Formulanya, aturannya sudah sangat jelas. Ketika kita bermuamalah itu berlaku lakum dinukum waliyadin. Tapi ini urusan internal umat Islam. Ketika bicara internal umat Islam, ya seperti kita ketika main bola lah. Ya. Ya, ilustrasi paling mudah lah. Ya, pemain Persis Solo sama PSIS apa Semarang itu tuh. Bicara muamalah nggak boleh musuh-musuhan. Ya, nggak boleh musuh-musuhan. Nggak boleh. Gitu. Harus ya. Tapi ketika bicara internal, pasti pelatihnya itu bisa jadi melarang
punya ini kamu jangan sampai berhubungan dengan temanmu yang di ini untuk menjaga rahasia strategi. Nah, Ya, ya, ya. jadi hanya untuk menjaga rahasia. Strategi. Ya, jadi kan sebetulnya semua agama juga begitu. Pasti agama apapun loyalitas seorang pemeluk agama pasti diutamakan pada sesama pemeluk agama itu. Ya, maka di Qur'annya itu jelas ya. Jadi bahwa orang-orang beriman itu ya, itu diperintahkan atau dilarang la tattakhidu al-yahud wan nasara. Jangan menjadikan Yahudi Nasrani ya auliaa sebagai aulia. Wali itu ya sebagai kita orang yang loyalitasnya diutamakan pada mereka. Ya, kalau aulia itu adalah orang yang kita loyalitasnya paling Utamakan gitu. ya kita utamakan. Oh, oke. Orang beriman itu ba'duhum auliya'u ba'din. Orang beriman itu sebagian adalah wali sebagian yang lain. Jadi sangat kalau sama orang beriman tuh udah nggak hubungan nasab itu sudah lebur, kalah dengan keimanan. Ya, jadi di situ penting. Artinya apa? Ketika kita memilih pemimpin tentu tetap loyalitas utama ke situ. Soal nanti ada situasi lain itu nanti. Ya. Cuma jadi catatan ini juga tidak berarti kalau orang non muslim tidak boleh menjadi pemimpin di negara kita. Tidak. Kita itu bukan negara agama. Ya. Kecuali kita negara agama. Kalau negara agama itu suatu negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Misalnya negara yang diatur berdasarkan agama Kristen, maka tentu dia diatur hukum Kristen. Ya. Negara yang diatur dengan agama basisnya agama Islam, ya diatur dengan hukum Islam. Kalau kita tidak, ya, kita itu negara namanya negara kesepakatan, kesepahaman. Ya, kita itu negara kita bersepakat untuk membentuk NKRI. Ya, kalau istilah Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi kesepahaman, perjanjian. Ya, saling sepaham untuk membuat negara dengan kebinekaan. Ya, jadi di situ setiap manusia Indonesia ya siapapun apapun agamanya berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Lah soal terpilih kan Ya itu nanti. Ya, kan lucu kalau misalnya mayoritas dipimpin oleh orang mayoritasnya muslim. Banyak pemimpin muslim berkualitas tetapi tidak memimpin. Kan lucu. Ya. Maka tidak ada masalah di bagian-bagian tertentu di negara kita, di yang mayoritas misalnya Hindu yang mimpin terus gubernurnya Hindu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang Islam juga nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya pengen berjuang merubah itu kan dakwah. Ya, perjuangan proses dari dakwah. Tidak ada masalah. Kehidupan seperti itu. Ya, jadi dulu Indonesia itu sebelum dijajah ya dulu sebelum Islam masuk ya mungkin Hindu Buddha yang masuk dulu. Iya, yang memimpin. Kemudian Portugis datang membawa misi Katolik, tapi di wilayah tertentu di bagian utara Indonesia. Tapi ketika Belanda datang bawa misi Kristen, ya berubah juga. Nah, itu kan misi dakwah. Ya, dakwah itu kan masyarakat. Ya, jadi itu ya kalau kita bicara tentang apakah harus memilih orang beriman, ya loyalitasnya seperti itu. Loyalitasnya seperti itu. Tapi yang penting jangan menolak atau melarang gitu. Nggak boleh. Nah, Ya, siapapun berhak. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz. Di Al-Quran apakah sudah ada figur pemimpin yang bagus yang bisa kita contoh, Ustaz? Iya, jadi di Al-Quran itu banyak figur-figur pemimpin.
Cuma ada yang nggak baik juga. Ya. Fir'aun itu disebut di ya. Quran. Ya, itu figur pemimpin itu. Fenomenal juga itu. Ya. Namrud Hmm. juga disebut di Quran. Ya. Cuma kalau yang dalam konteks yang menjadi teladan kepemimpinan kita itu ada beberapa. Ada yang pertama itu Zulkarnain. Ya. Ya. Itu yang buat tembok ini ya. Ya, Ya'juj, Ma'juj. tembok Ya'juj Ma'juj itu. Yang di Quran dikisahkan itu kekuasaannya dari barat sampai timur. Luas banyak. Ya. Ya ini meskipun Quran tidak detail siapa ini. Sampai Ya, sekarang belum apakah- diketahui. Ya, apakah yang dari Raja Persia atau dari mana? Tapi memang concern Quran bukan sejarah, tapi nilai-nilainya. Iya, betul. Nanti kalau detail sejarah malah sibuk sejarahnya. Ya, jadi Iskandar Zulkarnain ada yang mengenal begitu itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 misalnya. Ya, jadi ini sosok Zulkarnain itu adalah sosok yang soleh. Ingat ini soleh satu. Banyak mengajak kebaikan. Ya. Ya, suka belusuan. Ya. Ini betul ini. Ah, Jadi nanti pindah ke sana. Ya dulu kan belusuannya dalam rangka dakwah. Iya, memang. Dakwah terus karena dulu kan ini ternyata masyarakat belum dikuasai. Kemudian masuk ke kekuasaannya. Belusuan lagi ke sana ke daerah ini. Ini belum ikut ke kerajaan apa, masuk ke kekuasaannya. Nah, itu Zulkarnain sampai di bagian timur yang ketemu nanti Ya'juj Ma'juj yang konon besok dari zaman akan keluar, dibikin temboknya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengkisahkan ini untuk menjadi pelajaran, value-nya yang harus kita tarik nih. Untuk diterapkan. Jadi sebagai orang yang soleh berkemampuan, jangan lupa berkemampuan. Ya, punya strategi yang luar biasa. Makanya ketika ketemu kemampuan dan kesolehan itu bertemu, ini penting. Maka Allah akan inna makkanna lahu. Kami telah mengukuhkan ini Zulkarnain. Jadi fil ardi di bumi. Allah yang mengukuhkan kekuasaannya. Jadi kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah memberikan kepadanya sebab-sebab kesuksesan. Nah, ini kita bangsa Indonesia. Ini udah diakui dan saya hampir tiap hari sekarang nonton debat-debat itu, dialog-dialog tadi di Kadin semua calon itu saya tonton itu. Semua mengakui negara ini kaya. Semua mengakui negara ini kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya manusia juga kaya. Ya, cuma ini belum semuanya bisa digunakan untuk kemakmuran. Belum tahu caranya. Nah, ini belum tahu caranya. Kalau itu ketemu kemampuan dan kesolehan, Allah yang akan ngasih tahu caranya. Banyak negara-negara yang tandus tapi oleh Allah diberi tahu caranya. Disuruh ditemukan ladang minyak. Gitu. Diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, kesolehan dan kemampuan. Ya, ini Iskandar Zulkarnain ini. Yang kedua Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu di Mesir dulu. Ya, jadi Nabi Yusuf jelas cerdas, jelas. Ya, diberi oleh Allah ilmu. Bisa mentakwil mimpi. Dari blessing in disguise itu selalu ada. Jadi kita jangan ketika Allah memberi cobaan kepada kita sesuatu yang buruk, jangan serta-merta kemudian kita mengambil sikap negatif, berburuk sangka. Karena bisa jadi itu lika-likunya di situ kemudian Allah tunjukkan jalannya harus lika-liku. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ya. Karena di penjara ketemu dengan orang yang pengen ditakwil mimpinya. Karena
pernah mentakwil di penjara dikenal, kemudian ketika raja bermimpi maka di refer ke Nabi Yusuf. Itu ada di penjara orang yang bisa, kalau gitu keluarkan. Setelah itu tertarik, senang, ya. Kemudian Nabi Yusuf itu tahu apa yang akan dialami oleh Mesir ketika itu. Maka Nabi Yusuf menawarkan diri. Ini ternyata ya, ketika kondisi masyarakat itu nggak baik-baik saja, kemudian ada tokoh yang baik, perlu kita tawarkan. Ini loh yang baik. Iya, iya. Atau bahkan seseorang bisa, tapi bukan dalam konteks ambisi. Ya, maka Nabi Yusuf berkata, qala ij'alni. Ya. Ini jadikan saya ala khazainil ardi, bendaharawan. Ya. Ini hafidun alim, saya itu orang yang bisa menjaga dan orang yang berpengetahuan. Boleh. Ya. Menunjukkan saya mampu kok. Insya Allah saya mampu ini. Tapi bukan dalam konteks ambisi. Ya. Nah, akhirnya apa Nabi Yusuf? Ya, ini lagi-lagi perpaduan antara kemampuan dan pertolongan Allah. Nabi Yusuf itu bisa membuat ketahanan ekonomi Mesir. Sampai ketika masa paceklik itu bertahan. Ya, dengan ide teknologi pangan, penyimpanan pangan. Itu kan ide teknologi penyimpanan pangan. Ya. Dan ketika itu banyak yang nggak senang. Karena lagi-lagi yang nggak senang itu orang yang tidak senang dengan agama yang diyakini oleh Nabi Yusuf. Jadi ketika itu Raja Mesir itu nggak peduli dengan agamanya Nabi Yusuf. Tapi tidak melarang. Ini kayak Brawijaya 5 kayak saya. Jadi dengan dakwanya Sunan itu nggak masalah itu. Karena manfaat. Ya, nggak melarang tapi tidak meyakini. Nah, lama-lama banyak anak turunnya meyakini. Nah, ini gitu, nggak masalah. Tapi orang-orang yang nggak senang itu menggembosi. Ya, itu kan ada kebijakan pemerintah dari Nabi Yusuf. Siapa yang menjual gandumnya ke pemerintah nanti akan ditampung, dibeli pemerintah, dimasukkan ke gudang yang teknologi itu. Kalau nanti ketika datang masa paceklik bisa beli lagi dari pemerintah. Ada di kuil-kuil yang nggak senang itu gembosi. Kemudian juga membuat sayembara dan membeli lebih mahal. Tapi apa yang terjadi? Yang mereka beli itu ditumpuk busuk. Nah, yang di pemerintah awet sampai 7 tahun lebih. Ya, di situ itu Nabi Yusuf. Jadi sekali lagi nih perpaduan antara kemampuan dan kesolehan atau Allah. Tolut juga tadi, Tolut sudah kita ceritakan. Bahkan ini tambahan lagi, spill lagi. Ketika Tolut itu membentuk pasukan, ya, pasukan Tolut itu aslinya dibentuk sekitar 80.000 orang. Ya, 80.000 orang. Cuma oleh Allah diperintahkan untuk menguji pasukannya. Betul nggak ini punya kekuatan, nggak punya, terutama kekuatan mental dan ruhaniyahnya itu. Nanti kalau melewati sungai maka diuji siapa yang minum ya di sungai itu, maka dia tidak boleh ikut lanjut kecuali minumnya sedikit, 1 tangkuk tangan saja. 1 tangan. Maka akhirnya terverifikasi itu tinggal sekitar 4.000. Ya 3.000 sampai 4.000 lah. Ya, dari 80.000. Ya. Tapi ketika lanjut lagi ketemu dengan pasukan besar 100.000, ini mulai kedar yang 4.000 itu banyak yang udah nggak pede. Akhirnya tereliminasi lagi tinggal 300 sampai 400 tuh. Dan yang kecil itu dengan kekuatan yang rohani yang luar biasa, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabira bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok besar seizin Allah. Kekuatan spiritual mental yang ini yang membuat yang sedikit itu maju dan menang. Nah itu Tolut. Ya, kemudian ada
Daud. Ya, terakhir ini Daud. Ya. Ya, jadi Daud itu sebetulnya ketika Tolut berperang, Daud itu bagian dari pasukannya, pasukan elitnya. Ya, jadi ketika perang tanding, untungnya ketika zaman itu kan perang tanding. Siapa dulu yang maju? Nah, kebetulan yang melawan Jalut Goliat itu adalah David. Pakai ketapelnya yang Ah. terkenal itu ya Ustaz ya. Jadi kok dalam kajian itu ya ini kecerdasan, memanfaatkan resources yang ada, tidak harus canggih. Ya dulu bangsa Israel cuma pakai bambu runcing menang. Iya. Tapi ketepatan penggunaan. Ini karena menghadap yang besar, kalau mungkin langsung bersentuhan tubuh, wah dipiting ya. Ya, kalau secara fisik kalah. Ya, makanya pakai ya ketapel ya. Ketapelnya itu ya. Tapi ya, apa sebenarnya bukan ketapel, apa namanya Apa ya, lebih tepatnya saya juga kurang tahu. apa namanya itu yang batu Diputer pakai tali kena di kepala. kepala, kemudian jatuh tersungkur, dan setelah itu pedangnya si Jalut diambil, gunakan untuk mengakhiri. Ya ini menjadi salah satu apa ya value-nya itu, nggak apa-apa menggunakan senjata musuh. kan banyak orang begini, ente benci-benci sama orang kafir, produk orang kafir lu pakai. Ya. Itu kemarin juga rame Ustaz ya. Gitu. Ini kan semua produknya orang kafir gitu. Ya, ini kalau berkaca dari itu nggak apa-apa pakai produk orang kafir, tapi untuk kebaikan kita. Ya. Ya, jadi ini bukan kemunafikan. Ya, emang realitasnya seperti memang itu. begitu. Ya, realitasnya. Ya, karena kalau alat tuh nggak punya agama, teknologi nggak punya agama. Ya, betul. Ya. Jadi itu nah sekali lagi ini Daud itu juga membangun kerajaan Israel Raya yang luar biasa. Jadi kejayaan Bani Israel itu puncaknya di Nabi Daud. Dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Maka ya, Solomon Temple, Kingdom of Solomon itu yang menjadi ide cita-cita orang Yahudi untuk mengembalikan dengan keyakinan Zionis itu. Sampai sekarang. Iya, itu yang bikin masalah itu. Iya. Jadi yang bikin masalah itu orang Yahudi Bani Israel dulu sudah terpecah-pecah. Sudah zaman Persia, zaman Romawi sudah nggak ada di tanah mereka yang asli di zaman Nabi Yakub. Zaman ketika dulu Baitul Maqdis sudah nggak ada. Lalu zaman Islam itu datang damai. Ya, rakyat di Baitul Maqdis Yerusalem itu senang dengan Islam. Ya, senang dipimpin Islam. Islam datang mengambil dari Romawi. Ya, mereka tetap boleh beragama apa saja. Ya, ketika Islam datang. Kemudian maka dalam ya hukum internasional itu sudah menjadi miliknya Islam. Cuma menjadi masalah setelah perang dunia berapa itu, ketika sekutu yang termasuk di situ Palestina berada, itu kalah. Maka di bawah kendali Inggris. Lah di situ orang-orang yang punya pikiran Zionis itu melobi Inggris untuk minta dikembalikan ke tanah itu dan dituruti. Ya, dulu ketika itu Inggris maunya ya sudah di situ aja, nggak usah bikin negara. Atau udah negaranya Palestina saja, nggak mau mereka. Sekarang bukan malah nggak mau, mereka mau menghilangkan Palestina. Mau genosid ya. Mau menghilangkan etnis Palestina. Ya itulah kecelakaan sejarah yang sampai sekarang. Ya, jadi itu Daud lah. Sama Daud itu membangun kerajaan yang besar, ya kerajaan Israel yang besar. Karena apa? Karena menjalankan perintah Allah. Jadi fahkum ya bainan nasi bil haq tadi. Wala tattabi al hawa.
Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, ini panduan Allah. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu, ya udah lupakan agama. Yang penting sepakat. Demokrasi kan di situ. Demokrasi itu kan kalau semua sepakat selesai. Ya, secara demokrasi. Tapi demokrasi kan bukan tujuan, hanya wasilah. Ya, ini tujuannya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Abdul Muthalib sudah menyampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi insya Allah di lain kesempatan Ustadz ya. Iya, Di episode selanjutnya. Ini bukan kajian bincang-bincang aja. Oh iya. Kita bincang-bincang tadi sudah membahas mengenai kepemimpinan. Terus ada hukum golput tadi sempat dibahas, money politik sama pemimpin non muslim ya. Tapi perlu kita ingatkan pada ini calon pemilih yang cerdas. Jangan lupa. Kata kuncinya kesolehan, kemampuan. Itu. Ya cari itu pemimpin level apapun. Terserah mau nomor berapa ya Ustaz. Iya, pokoknya kesolehan, kemampuan. Kemampuan. Iya. Terima kasih. Ya. Spillnya itu. Ya itu pokoknya di garis bawahi. Iya, betul. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Abdul Muthalib dan juga untuk Anda pemirsa, jika Anda menyukai podcast kami silahkan like, komen, dan subscribe channel kami. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.